berkumpul di rumah ini. Atas kerinduan kami ya Tuhan untuk bersekutu dengan-Mu. Kami mau lebih intim lagi ya Tuhan. Walaupun Kau lihat kondisi kami ya Tuhan, mungkin kami sudah melumpuh, kami sudah sembuh ya Bapak. Tapi kami yang percaya, kami akan tetap muda ya Bapak. Kami akan tetap kuat ya Bapak. Kami akan tetap semangat ya Bapak. Ya Tuhan Yesus, Kau jamah kami Bapak. Kami mau kuat bersama Engkau sampai selama-lamanya Engkau menjemput kami. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Bila rindu kami pada sore hari ini, Kau berkatilah setiap kami. Kami rindu ya Tuhan, kami pulang dari tempat ini nanti tidak lagi sama ya Tuhan. Kami punya kekuatan baru daripada Engkau. Karena kami akan memuji memuliakan nama-Mu dengan sorak-sorai dan akan mendengarkan firman-Mu yang luar biasa. Yes Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak, luar biasa. Luar biasa. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan dulu kembali, Bapak Ibu tetap berhati.
setiap jiwa kami Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kebenaran firman-Mu Bapa. Kau buka hati kami Tuhan. Siapapun yang berbicara di Tuhan, tapi bersandar kepada firman Yesus. Saya percaya Tuhan, saat ini juga Tuhan, Kau ada Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan. Yang berkelemahan Kau sembuhkan Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buka pikiran kami. Biar kami duduk tenang Tuhan dengan firman-Mu Tuhan Yesus. Tentang anakku Tuhan berbicara Tuhan. Pakai lidah bibir kami Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman. Saya percaya agar menjadi rema buat mendengar tempat ini Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama yang siap mendengar firman Tuhan katakan amin. Shalom saudara. Waduh, ini ada istilahnya power of Muhammad, tapi saya minta power of Umas ya. Shalom. Puji Tuhan. Saya ini tapi saya tetap semangat untuk memberitakan firman Tuhan. Sebelum kita membuka firman Tuhan, saya akan sedikit kesaksian. Ini di bulan ini saya sungguh luar biasa buat saya. Waktu Umas kemarin, saya duduk mengambil saya dapat 11 truk sebelah, tapi saya tetap melayani, saya tetap masih buat Umas. Saya ke pasar pun yang motor dengan saya cuma sebelah mati. Lidah saya melihat sudah tidak terasa. Tapi saya bilang begini, Tuhan, kalau ini pendeta punya karunia, begitu dia khotbah, dia cari saya. Itu saya jalan bilang begitu. Saya imanin, kalau dia punya karunia pasti sembuhin saya. Begitu khotbah, dia 2 kali cari saya. Puji Tuhan, Tuhan dengar. Saya percaya kalau kita 2 orang benar akan didengar Tuhan. Dan Tuhan jawab. Urapannya kencang sekali sampai jam 3 pagi. Saya masih belum bisa tidur. Bekerja terus. Besok pagi saya, puji Tuhan, sampai saya normal lagi. Ya, Cili dari saksi itu bagaimana saya berobat ke sini, buka obat. Setelah itu udah oke. Saya bilang begini, saya kalau ada orang, saya rindu untuk maju di firman di mimbar ini. Saya bilang, Tuhan, usia saya udah masuk lansia ya. Saya bilang, Tuhan, saya ingin berdiri di mimbar ini. Tapi saya nggak mau maju di Anton ataupun ke ya. Pak, saya mau firman, itu nggak mungkin. Sombong namanya gitu kan. Tapi saya kerinduan. Saya dari kita jadi pendeta, nggak jadi pendeta nggak apa. Yang penting saya bisa berdiri di sini, bisa berikan firman Tuhan. Itu kerinduan saya. Saya bilang begitu. Nggak lama, Buher bilang, atau lo bawa mimbar, bawa firman Tuhan nih. Buher, nggak bisa saya. Saya bilang itu Buher. Lalu saya rebok ibadah Tuhan temuin saya. Harta lo kau bawa firman ya. Saya kaget sih. Saya sebenarnya nggak enak ngomong kamu udah tua. Jawab, saya udah tua Anton, mana bisa saya bawa firman. Saya bilang, siap Anton. Yang penting saya mau dulu. Itu loh. Amin. Saya nggak pikir saya usia tua, tapi saya ingin berbuah, membagi berkat buat kita semua. Amin. Ya. Saya ingin hidup saya, sisa hidup saya berguna buat Tuhan. Tuhan selalu bekerja di hidup saya dengan berkat-berkat. Bapak Ibu kapan kita balas buat Tuhan? Itu loh. Itu kerinduan saya. Saya kalau ada Bu yang di sini, saya suka bilang, Tuhan saya kapan di depan? Atau Bu Dewi doa siapa? Tuhan saya kapan di depan? Itu. Saya rasa kesaksian ini bisa menguatkan. Jangan pernah dunia boleh bilang, Ibu sudah tua, tapi karya Tuhan buat Ibu dan Bapak ini jangan diragukan. Akan bekerja. Setiap hari buka hati kita, buka. Tuhan ada di tengah kita. Tuhan pakai kita. Itu loh. Saya rasa kesaksian ini bisa menguatkan. Saya akan memberikan sharing firman Tuhan. Saya dibantu seperti sambil tema hidup yang berdampak pada usia emas. Ya.
Usia emas artinya itu kalau emas, ibu mungkin pakai emas ya, itu dibakar, berkali-kali dilebur. Nah ibu mesti bangga dengan usia emas. Dengan emas itu kita usia emas kita akan semakin kuat, juga dilebur. Ya. Jadi di sini guys, saya kembali ada 3 teknik ya, agar hidup kita menjadi berdampak, berguna, bermanfaat. Jangan sia-siakan sisa hidup kita. Tuhan gak mau kita yang Kristen yang ece-ece. Gitu. Jangan pernah merasa bahwa kita ini Kristen yang wah tidak jawab. Tetapi Tuhan pilih kita sebagai umat pilihan. Gitu loh. Kita harus percaya bahwa Tuhan memakai kita, memilih kita, dan kita dibenarkan oleh karena firman Tuhan. Kita selesai, oke? Nomor 1 ya. Jadi kriteria pertama hidup benar yang kasih dalam Kristus. Di Mazmur kita bisa baca pasal 92 ayat 13. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Ya ini perumpamaan yang luar biasa. Ya, di Mazmur sebagai ditulis oleh Daud ya. Sedangkan itu adalah puji-pujian, itu sedang pasar Roh Kudus. Jadi di sana ada pohon ara, pohon korma itu, pohon korma. Nah bisa lihat kan, dia ada benih, di atasnya ditaruh batu, dia akan bertumbuh berakar terus sampai dalam, sampai dia menemui air. Ya kan? Orang-orang di padang gurun, bila dia kehausan dia akan cari teman-teman. Karena bisa ada usul air oase namanya, dan pohonnya itu bisa meneduhi. Jadi di sini ada 2 ya, pohon korma dan pohon ara. Kalau pohon ara itu adalah pohon yang semakin tua semakin kuat, tahan goncangan setiap musim, dan semakin hitam semakin wangi. Itu adalah suatu daya tarik ya, estetik. Nah kita harus punya daya tarik buat umas-umas. Itu kita harus punya daya tarik tersendiri. Bahwa kita ini umat pilihan, hidup menjadi terang buat mereka. Apalagi kita buat cucu deh, cucu dulu. Jangan pernah berbicara kasar. Ada atau ke mantu kita ya kan. Mungkin di minggu saya bilang mungkin, aduh mantu gua kan nih ngasih duit pelit. Ya, mungkin ada yang seperti ya. Tapi kita jangan pernah. Ya. Karena apa? Hidup orang benar itu, kalau kita misalnya orang benar itu, kita dibenarkan oleh Tuhan. Pasti hidupnya tidak akan berperang, anak cucunya tidak akan meminta-minta roti. Kita harus benar. Dan kita percaya satu ayat di mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah. Saya bagi 2 juga di sini. Pelataran Allah ini adalah gereja lokal. Ya, gereja lokal. Ya begini, kita biarkan dia. Kita harus membangun suatu hubungan dengan Tuhan. Kita bertunas di sini. Kita ditetapkan di sini, harus kita bertumbuh. Kalau mereka yang ditanam di bait, ditanam berarti dia apa? Dia bertumbuh, dia berakar, bertumbuh dan berbuah. Ya. Begitu dia berakar, dia sampai dalam terus, dalam sampai dia ketemu sumber air kehidupan seperti pohon tadi. Setelah dia ketemu, dia akan naik atas terus. Dia lemparkan batu itu dengan power dia bertumbuh. Kalau kita ke gereja, kita sudah ditetapkan di gereja lokal kita, jangan pindah-pindah. Kapan mau berbuah? Bu Heri tadi 10 tahun Bu Heri,
berbuah, jadi puas. Ya, kalau kita baru sebulan di sini 3 tahun, kesikut dikit sama teman, mau pindah, bisa semuanya lebih enak. Dimanapun kita pindah mereka, kalau kita yang tidak bisa merubah diri kita, sama belajar untuk tetap setia di gereja lokal. Bukan berarti saya harus di sini. Di mana kita bertumbuh terus. Dan nanti kita akan menghasilkan buah yang luar biasa. Yang kedua adalah mereka yang dipanggil Tuhan bertunas di pelataran Allah kita. Pribadi kita, begitu kita ditanam di pelataran, kita ada gereja, ya kan? Kita harus bertunas. Kita memberitakan firman Tuhan di lingkungan kita. Kalau Bapak Ibu tidak berdiri di sini, no problem, tidak ada masalah. Beritakan firman-Mu dengan karakter Tuhan Yesus, perilaku kita, dengan gaya bicara kita, dengan cara kita memberi. Saya tahu semua ini diberkati. Kalau kita sudah diberkati, kita bisa memberkati. Itu harus imannya. Jangan kita, siapa yang diberkati? Saya. Begitu sudah diberkati, jangan ya, itu nggak bagus. 500 rupiah saja itu bisa buat pasti mereka minum segelas aqua. Ingat, memberkati itu bukan kamu harus yang besar, nunggu kita kaya, bukan. Dan memberkati juga bukan kita harus uang, bukan. Kita lingkungan sekitar kita memberi dampak yang terbaik, gitu. Kita bercerita pada oma-oma yang suka bubur di blok ini, dia nanti suka ya. Gitu, saya lihat Pak karaoke, ceritain firman Tuhan, disiplin meskipun mereka, ya, yang penting kita sudah mengenalkan Tuhan, selanjutnya Tuhan yang kerja, gitu. Ya, bersungut-sungut itu apa? Akan diambil oleh maut. Di Alkitab ada. Ya, coba bantu ya. 1 Korintus 10 ayat 10. Ini penting nih, biar ibu bapak jangan selalu bersungut-sungut. Ya. Nah ini, ya. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ngeri nggak? Makanya bapak koden ini lu kasih ayatnya nih. Jangan ngomong ya, kasih ayat nih. Udah itu nih ayat buat bapak-bapak. Jangan lupa ya. Kasih ayat ini nih, baca. Itu loh. Ini kita agak kasih lemah lembut. Tapi kalau penguasaan diri kita nggak ada, naik motor kesenggol orang motor. Saya lagi belajar tuh, bawa mobil kesenggol orang, saya mesti diem. Saya paling galak, saya mesti belajar. Saya udah di sini, saya malu nih. Lawan arah saya nggak boleh takut, karena saya harus sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang saya ucapkan, saya harus berubah. Sebelum saya sini, saya sudah bilang, saya maju di bimbang, saya lebih malu ke istri, ke ibu. Kan yang tahu dia dulu, benar bangganya, bukan orang lain. Itu tanggung jawab itu berat, karena buahnya itu harus dilihat, buah yang segar dan buah yang baik. Itu salah satu menjadi berkat itu. Kita harus memberikan melalui kesaksian bahwa Tuhan Yesus itu gunung batu. Bapak bersaksi, kalau di pengadilan orang bersaksi bisa diterima. Asal dia bener aja, nggak bakal ditanya macam-macam, dia ngomong. Kalau saya dulu waktu jalan di GPDI, kesandung aja bersaksi, puji Tuhan saya kesandung nih, saya nggak jatuh. Yang pernah di GPDI, kalau bilang tahu tuh, dan orang GPDI itu semua jago bersaksi, gitu. Di sini disuruh bersaksi ya bang. Padahal kesaksian itu mengalahkan ibu. Berita firman Tuhan gak perlu di sini enggak,
tahu teman-teman yang jadi saksian bahwa Tuhan kita itu gunung batu, Tuhan yang benar sebuahnya. Kalau ibu tahu buah kedondong? Tahu? Jangan kayak buah kedondong ya. Bijinya tahu bijinya? Yang kemana-mana dalam itu artinya kemana-mana tuh. Dia dimakan itu masih nyangkut. Dia berjawab ya. Benar. Kita harus punya buat yang dia mengalami sugar gemuk ya. Ya itu ini udah cukup terima ya. Kasih jadi simpulannya gitu. Dunia mungkin memberi batas untuk kita berkarya, tetapi Tuhan tidak demikian. Ya, Ia menjanjikan kasih dan kesempatan bagi kita untuk berkarya. Jangan pernah berpikir keraguan kita bagi Allah. Tuhan pasti memberi kita yang terbaik. Itu. Dan oma-oma nih, opa, saya bersyukur ya, saya bisa di sini belajar untuk melayani Tuhan, hubungan intim dengan Tuhan. Hubungan intim dengan Tuhan nggak perlu doakan yang panjang. Terima kasih Tuhan, saya sampai rumah. Terima kasih Tuhan. Saya buang air kecil dan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, saya bisa buang air kecil. Karena di otak saya prostat itu banyak. Itu. Nyuci saya masih bilang terima kasih saya tetap bisa nyuci. Saya nggak pakai nyuci. Karena saya bisa berat ini. Itu. Saya lakukan. Itu penting. Rendahan hati kita di hadapan Tuhan dan membuka hati. Siapapun yang berbicara di luar tentang firman Tuhan dengan kebenaran Tuhan kita harus terima. Amin. Saya rasa kita cukup sekian dari ini ya, biar dapat memberkati. Amin. Firman-Mu, makanan rohani bagi kami. Sore hari ini kami sangat diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu Pak Hartono yang saat ini, hari ini, detik ini, sore ini yang boleh mengabarkan kebenaran firman-Mu dalam keadaan tubuh yang lemah karena dia sakit Tuhan. Kami percaya anak-anak-Mu sore hari ini melepaskan berkat bagi hamba-Mu bahwa dia sembuh dalam nama Yesus, dia pulih dari nama Yesus, dan Engkau memberkati pelayanannya mulai hari ini sampai Tuhan datang. Tetap kuat, tetap semangat dalam Tuhan. Terima kasih Bapa dan jemaat-Mu yang sore ini yang telah menerima kebenaran firman-Mu, makanan rohani yang daripadamu. Biarlah Engkau berkati mereka Bapa, dan berkat jasmani dan rohani, tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Karena kami punya Tuhan yang kuat, kami punya Tuhan yang dahsyat, kami punya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih untuk pimpinan-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu. Bukan karena kuat dan gagah kami boleh melewati bulan demi bulan. Kami sampai di bulan November, bulan depan kami akan mengakhiri tahun ini, kami akan menuju tahun yang baru. Kami percaya Engkau bersama-sama dengan kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya.